Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 291, Jangan berceloteh. Luming mendesak darah 9 naga untuk menyedotnya, melahap sari darah lelaki tua berambut putih itu. Kemudian sosok itu melintas, dan cincin penyimpanan orang lain diambil oleh Luming. Sambil mengambil cincin penyimpanan, mereka juga menelan semua darahnya. 4 master dari sekte pedang Shifang dibunuh sepenuhnya oleh Luming, yang mungkin tidak pernah diimpikan oleh Qiu Changkong. Ayo pergi. Luming tersenyum tipis, dan Xian Yanqing serta Jinyan Suesang membubung ke langit, berubah menjadi cahaya pelangi, dan terbang menuju ibu kota kekaisaran dengan cepat. Saat terbang, Luming memurnikan esensi darah. Mari kita lihat apakah garis keturunan kedua dapat meningkatkan level dengan melahap esensi darah. Dengan pikiran, Luming mentransfer semua energi yang dimurnikan dari garis keturunan Jiulong ke garis keturunan kedua. Tiba-tiba, garis keturunan kedua melahap energi dengan gila-gilaan. Luming merasa bahwa ketiga cakra perak bersinar, dan kekuatan garis keturunan kedua meningkat. Ini sangat berguna, level darah kedua juga bisa dinaikkan. Luming sangat gembira. Ini melawan langit, itu terlalu buruk. Darah 9 naga sebenarnya bisa melahap esensi dan darah serta meningkatkan level darah lain, yang terlalu menakjubkan. Tingkat garis keturunannya yang terbangun tidak penting, yang penting adalah selama ada esensi darah yang dimakan, garis keturunannya dapat ditingkatkan tanpa batas. Pada saat itu, Luming memindahkan semua esensi energi yang tersisa ke garis keturunan kedua. 2 leluhur bela diri di tingkat pertama, 1 di tingkat kedua Wuzong, dan 1 di tingkat keempat Wuzong. Bersama-sama, energinya terlalu kuat. Jika darah Jiulong tertelan, saya khawatir darah dari 9 naga akan ditingkatkan dalam sekejap, yang akan menarik perhatian Xian Yanqing. Garis keturunan Kowon tidak boleh diekspos. Namun, meskipun esensi darah ini kuat, mereka masih setetes air untuk garis keturunan kedua, dan sulit untuk meningkatkan garis keturunan kedua. Darah tingkat ketiga tingkat raja, jika Anda ingin meningkatkan, Anda membutuhkan esensi energi, yang sangat menakutkan. Xian Yanqing sepertinya merasa ada yang aneh dengan Luming, tapi dia hanya meliriknya dengan santai dan tidak peduli. Keduanya bergegas ke ibu kota kekaisaran dengan seluruh kekuatan mereka. Dengan basis kultivasi 2 orang saat ini, berjalan di langit, kecepatannya tidak pasti seberapa cepat dari sebelumnya, tetapi itu hanya sedikit lebih dari setengah hari, dan ibu kota kekaisaran sudah terlihat. Keduanya kembali ke ibu kota kekaisaran, dan bergegas ke aula bintang umum dengan kecepatan tinggi. Sebelum itu, Luming menggunakan jimat transmisi suara Wanli untuk mengetahui bahwa Lu Yuntian telah kembali dengan selamat ke ibu kota kekaisaran dan berada di istana jenderal. Luming tidak sabar untuk melihat Lu Yuntian. Tianyun, kamu benar-benar muncul. Tepat ketika Luming dan yang lainnya akan tiba di istana jenderal bintang, teriakan nyaring terdengar, dan suara menembus langit terdengar, dan 2 orang muda muncul di depan Luming. Jadi kalian sangat sabar, kalian telah berdiri di sini seperti anjing, terima kasih atas kerja keras kalian. Melihat kedua pemuda itu, Luming mencibir dengan senyum mengejek di bibirnya. Kedua pemuda ini adalah 2 murid jenius dari sekte pedang 10 arah yang bergegas ke aula bintang umum dan ingin membunuh Luming. Kemudian, mereka mengancam akan memblokir Luming di luar aula bintang umum. Tanpa diduga, setelah berhari-hari, keduanya masih di sini. Apa katamu? Kamu mencari kematian. Kedua pemuda itu sangat marah, dan 2 aura kuat keluar dari tubuh mereka. Aura puncak tingkat kedua Wuzong meliputi seperti gunung. Semua orang di dekatnya terkejut. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka adalah 2 murid tingkat emas dari sekte pedang Shifang, ya? Sisi lainnya adalah Tianyun. Murid itu bergegas ke aula bintang umum, mencoba membunuh Tianyun, tetapi pada akhirnya gagal, diblokir oleh para tetua aula bintang umum dan para penguasa kerajaan, dan akhirnya para murid dari sekte pedang Shifang mengancam akan mencegat dan membunuh Tianyun di luar aula bintang umum. Ada hal seperti itu? Sekarang Tianyun telah meninggalkan aula jenderal, dia sudah tamat, dan Master Aula Jenderal tidak punya alasan untuk campur tangan. Tianyun dalam bahaya. Tak terhitung orang di sekitar tertarik oleh gerakan di sini, dan berkumpul, ada banyak diskusi.
Tianyun, kamu seharusnya tidak pernah mengatakan apa yang kamu katakan barusan. Karena kamu mengatakan apa yang kamu katakan barusan, akhir tragismu telah hancur. Hari ini, aku akan memberitahumu apa itu rasa sakit dan apa itu tidak mati. Salah satu murid dari sekte pedang Shifang memiliki wajah yang sangat suram, dan niat membunuh muncul darinya, seolah-olah itu nyata. Beraninya Luming menyebut mereka anjing? Sial, benar-benar ada 10.000 terkutuk, siapa mereka? Murid tingkat emas dari sekte pedang Shifang, putra surga yang sombong, selalu dipuji. Kapan seseorang berani mengatakan itu tentang mereka? Jangan mengoceh, jika kamu ingin melakukannya, lakukan dengan cepat, jika kamu tidak melakukannya, pergilah, sejauh yang kamu bisa, tegur Luming. Orang-orang di sekitar tercengang. Tianyun terlalu kuat hari ini, dia berani memarahi para jenius dari sekte pedang Shifang seperti ini hanya beberapa tuan muda, mereka sangat kuat, banyak tokoh senior menghormati mereka di depan mereka dengan hormat. Tianyun, dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri? Saya pikir Tianyun akan habis-habisan, mengetahui bahwa dia akan mati, mengapa tidak memarahinya? Saya juga berpikir begitu, pasti begitu. Orang-orang di sekitar berdiskusi. Bunuh, Tianyun, aku akan membunuhmu dan memberi makan mayatmu ke anjing. Teriak seorang pemuda dari sekte pedang Shifang, tidak mampu menahan amarah di hatinya. Tertawa. Pedang perang bergetar, dan cahaya pedang yang menakutkan, jernih dan menyilaukan, menebas ke arah Luming dengan keras. Kembali dengan cepat. Orang-orang lain di sekitar ketakutan dan mundur dengan cepat. Karena pedang ini terlalu menakutkan, jika mereka tersapu setelahnya, mereka akan mati atau terluka. Tapi tubuh Luming setinggi dan lurus seperti gunung, berdiri di sana tak bergerak. Di sampingnya, Su Xian Yanqing dan Jinyan juga berdiri di sana, tak bergerak, seolah mereka tidak melihatnya. Bodoh, Tianyun dan yang lainnya telah ketakutan bodoh. Banyak orang berteriak dalam hati mereka dan sampai pada kesimpulan ini. Melihat itu, cahaya pedang hendak terputus dari atas kepala Luming. Pada saat ini, Luming merentangkan telapak tangannya bersinar, dan tombak panjang mengembun. Ledakan! Cahaya pedang menebas tombak kental Luming, dan terdengar raungan yang mengejutkan. Setelah itu, semua orang melihat bahwa sosok Luming tidak bergerak, dan dia bahkan tidak mengangkat sudut pakaiannya, dengan tombak panjang terkondensasi di tangannya, dia dengan kuat memblokir cahaya pedang. Kerumunan di sekitarnya tercengang. Diblokir. Luming memblokir pedang pemuda dari sekte pedang Shifang dengan begitu mudah. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah para pemuda dari sekte pedang Shifang tidak menggunakan kekuatan penuh mereka? Bola mata pemuda Shifang Sword Sect hampir menonjol, dan hati mereka kewalahan. Yang lain tidak tahu, tapi dia tahu yang terbaik di dalam hatinya, dia baru saja menggunakan semua kekuatannya untuk pedang itu. Terakhir kali, Luming melarikan diri karena malu di bawah pedangnya, tidak mampu melawan. Sudah berapa lama sejak sekarang? Luming dapat dengan mudah memblokir pedangnya, bagaimana mungkin? Ini kekuatanmu. Itu tidak berubah sama sekali. Sangat mengecewakan untuk berdiri diam. Suara yang sedikit mengejek datang dari mulut Luming. Segera. Luming mengguncang tombaknya, badan senjatanya bergetar, dan kekuatan yang menakutkan meledak. Ah! Pemuda dari sekte pedang Shifang menjerit, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam, menabrak lebih dari selusin dinding berturut-turut sebelum dia berdiri diam, tetapi darah menyembur dari mulutnya. Bab 292 Tantang Qiu Changlie. Terdengar suara terengah-engah. Semua orang memandang Luming dengan ngeri. Ini terlalu kuat, celahnya terlalu besar, murid tingkat emas dari sekte pedang Shifang tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan mudah ditekan. Sebelumnya, mereka yang mengira Luming harus mati merasakan wajah mereka panas membara. Luming tidak takut dan bodoh, dia sendiri tidak mencari kematian, tetapi dia memiliki kepercayaan diri dan kekuatan. Kematian. Tombak panjang yang terkondensasi dengan energi sejati di tangan Luming berubah menjadi kilatan petir dan ditembakkan seperti anak panah. Engah. Tombak itu langsung menembus dada pemuda dari sekte pedang Shifang, membunuhnya. Lari. Pemuda yang tersisa begitu ketakutan sehingga dia dengan panik melarikan diri ke kejauhan. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu bisa pergi? Ayo pergi dengan temanmu.
Sebuah suara dingin datang dari mulut Luming, dan kemudian sebuah tombak panjang muncul di tangan Luming, menembus kehampaan dan mengarah ke lawan. Hancurkan untukku! Teriak pihak lain, dan dengan seluruh kekuatannya, dia menebas dengan pedang. Energi pedang yang kuat menebas tombak Luming, tetapi dengan embusan, energi pedang itu ditusuk oleh tombak. Tombak panjang dikebiri tanpa henti, secepat kilat. Tidak! Pemuda dari sekte pedang Shifang berteriak. Berhenti! Teriakan nyaring tiba-tiba datang dari jauh. Tapi sudah terlambat. Engah! Dada pemuda dari sekte pedang Shifang ditusuk oleh tombak panjang, dan sebuah lubang besar pecah. Desir! Pada saat ini, terdengar suara menusuk yang keras, dan sesosok muncul di udara. Sosok ini juga seorang pemuda berusia 20-an. Qiu Changlie, ini Qiu Changlie. Seseorang berseru saat melihat pemuda ini. Qiu Changxi, selama periode waktu ini, menjadi terkenal di seluruh kerajaan Laisan, karena dia mengalahkan Ling Yanqi, salah satu dari 6 pahlawan, beberapa waktu lalu, dan dia menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu. Beberapa orang telah merilis pepatah bahwa 7 pahlawan matahari yang terik adalah karena dia. Wajah Qiu Changlie sangat suram, dia menatap Luming, dan berkata, kamu adalah Tianyun? Kamu berani membunuh kejeniusan sekte pedang Shifangku, apakah kamu tahu seberapa besar kejahatan yang telah kamu lakukan? Ini adalah kejahatan besar dari memusnahkan 9 klan, kamu tahu kan? Konyol! Luming tersenyum ringan, dan berkata, mereka mencoba membunuhku berkali-kali, jadi aku tidak bisa membunuh mereka? Aku tidak peduli apakah kamu berasal dari sekolah pedang 10 arah atau sekolah pedang 9 arah. Siapapun yang berani menyinggung perasaanku, bunuh. 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 3 kata, bunuh, meraung keras, bergema di antara langit dan bumi, penuh dengan niat membunuh, membuat orang merasa merinding. Berani, kamu membenci sekolah pedang Shifangku, kamu harus dipotong. Teriak Qiu Changlie, dan energi pedang melesat ke seluruh tubuhnya, langsung ke langit. Bunuh adikmu, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah, di mana ada begitu banyak omong kosong. Sekarang, aku secara resmi menantangmu. Luming meraung dengan liar, suaranya menggelinding, menyebar ke segala arah. Semua orang terkejut. Tianyun sebenarnya ingin menantang Qiu Changlie. Apakah dia gila? Meskipun kekuatan tempur yang dia tunjukkan tadi sangat kuat, kedua pemuda di puncak tingkat kedua Wuzong tidak memiliki perlawanan di tangannya. Tapi semua orang masih tidak menyangka dia bisa melawan Qiu Changlie. Qiu Changlie, seorang jenius tak tertandingi yang diam-diam dibudidayakan oleh sekte pedang Shifang, mengalahkan Ling Yanqi, salah satu dari 6 pahlawan Laisan, segera setelah dia lahir. Sudah berapa lama sejak Tianyun bangkit? Belum lama ini, dia hanya bisa bersaing di ranah master seni bela diri yang hebat, bagaimana dia bisa menjadi lawan Qiu Changlie? Tianyun, jangan lakukan itu. Pada saat ini, terdengar lolongan panjang di kejauhan, dan beberapa sosok bergegas mendekat. Itu adalah Huaci, dan beberapa tetua keluarga kerajaan. Netizen tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca dalam waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah. Beberapa tetua membawa Huaci dan segera maju ke depan. Tianyun, jangan impulsif. Ini adalah ibu kota kaisar. Aku mengerti apa yang bisa dilakukan Qiu Changlie padamu? Huaci berteriak. Bukannya dia tidak percaya pada Luming, sebaliknya, dia sangat percaya pada Luming. Dia percaya bahwa dalam 1 atau 2 tahun, sangat mungkin bagi Luming untuk melampaui 6 pahlawan matahari yang terik. Tapi sekarang Luming bisa mengalahkan Qiu Changlie, dia sama sekali tidak percaya, sungguh luar biasa. Huaci, apa yang kamu lakukan? Jangan berpikir bahwa kamu adalah pangeran omong kosong yang bisa menghentikanku, membuatku marah, dan membunuhmu bersama. Sekarang, pergilah dari sini. Qiu Changlie menatap Huaci dan memarahi. Dengan nadanya, Huaci benar-benar diabaikan. Beraninya kamu tidak menghormati pangeran ke-8. Teriak seorang lelaki tua di samping Huaci. Orang tua, siapa namamu? Apa yang salah dengan bersikap tidak sopan? Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Biarkan aku memberitahumu, Tianyun membunuh murid tingkat emasku dari sekte pedang Shifang hari ini. Kejahatannya tidak dapat dimaafkan, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dia.
Qiu Changlie sangat sombong, dia memandang Huachi dan yang lainnya dengan mata dingin. Huachi dan beberapa tetua tampak jelek untuk sementara waktu. Hei, apakah kamu sudah selesai berbicara omong kosong? Aku baru saja menantangmu. Jika kamu tidak berani bertarung, katakan saja. Jangan ubah topik pembicaraan di sini, berkicau. Teriak Lu Ming. Semua orang tercengang. Qiu Changlie sombong, Tian Yun bahkan lebih sombong dan merajalela daripada Qiu Changlie. Kamu. Wajah Qiu Changlie pucat pasi, dan dia hampir memuntahkan darah. Dia mengambil napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya, dan berkata dengan dingin, "Oke, aku berjanji untuk bertarung denganmu, hidup dan mati, dan orang luar adalah tidak diizinkan untuk campur tangan. Itu cocok untukku, aku benar-benar takut jika aku tidak sengaja membunuhmu, lelaki tua dari sekte pedang Shifang akan datang untuk membalas dendam padaku." Lu Ming berkata dengan keras. Hahaha, Tian Yun, menurutmu sekte pedang Shifangku itu apa? Jangan khawatir, jika kamu benar-benar bisa membunuhku, itu karena kultivasiku tidak cukup baik. Sekte pedang Shifangku tidak akan pernah mengejarnya, tapi biar ku beritahu kamu, kamu ingin membunuhku. Tidak mungkin membunuhku, aku akan memberitahumu apa itu keputusasaan. Qiu Changlie tertawa dengan sangat percaya diri. Suara itu menyebar jauh, dan semua orang mendengarnya. Oke, ayo bertarung. Lu Ming berteriak, melangkah keluar, dan muncul di udara, berdiri berhadapan dengan Qiu Changlie. Lu Ming telah menembus alam martial ancestor. Melihat ini, hati Huachi tergerak, dan ada sedikit keterkejutan di matanya, dan kemudian sedikit kegembiraan. Dia mengenal Lu Ming dengan sangat baik, dan Lu Ming tidak pernah bertempur dalam pertempuran yang tidak pasti. Bang! Dengan lambaian tangan Qiu Changlie, sebuah pedang perang besar terbang keluar, tergantung di atas kepala Qiu Changlie, dan energi pedang yang menakutkan tersebar, memenuhi separuh langit, sangat menakutkan. Mati! Qiu Changlie meraung keras, dan pedang itu bergetar, berubah menjadi cahaya pedang yang menakutkan, dan menebas Lu Ming. Dalam energi pedang, momentum yang sangat kuat terintegrasi. Momentum gunung Daceng, membuat kekuatan serangan pedang bersinar mencapai puncaknya. Membandingkan dua murid tingkat emas dari sekte pedang 10 arah sebelumnya, mereka adalah sampah, dan tidak ada perbandingan sama sekali. Cahaya pedang menebas, menakutkan dan mengejutkan. Niat bertarung memenuhi mata Lu Ming, dan Demon Suppressing Spear muncul di tangannya, menusuk dengan satu tembakan. Energi sejati seluruh tubuh terus-menerus berkumpul di ujung tombak, dan pada saat yang sama, momentum angin dan api juga terus-menerus berkumpul dan menekan ujung tombak. Ini adalah langkah ke-6 dari Gang Huo Gunjue, meledak. Namun, sekarang Lu Ming telah memperbaikinya untuk mengintegrasikan angin dan api. Kekuatan angin dan api terkondensasi hingga ekstrim, namun masih belum sepenuhnya terintegrasi, namun kekuatannya sudah sangat menakjubkan. Ledakan! Lu Ming berteriak pelan, dan kekuatan yang menakutkan tiba-tiba keluar dari ujung pistol. Kedua kekuatan bertemu di udara. Bab 293 Perpaduan Angin dan Api. Ledakan! Langit dan bumi bergetar hebat, seperti matahari yang meledak di langit, dan gelombang yang menakutkan menyapu ke segala arah. Di tanah, terlihat bahwa di mana dua orang bertemu di udara, gelombang udara yang terlihat dengan mata telanjang meletus, menyebar dengan cepat, menutupi seluruh ibu kota kekaisaran dalam sekejap. Pada saat ini, semua pembangkit tenaga listrik di ibu kota kekaisaran terkejut, dan melihat ke tempat Lu Ming dan Qiu Changlie bertempur. Ledakan! Setelah kejutan yang mengejutkan, kedua sosok itu dengan cepat terbang kembali, masing-masing berdiri 1000 meter ke belakang. Memiliki bagian yang sama. Wow! Dalam sekejap, penonton meledak menjadi gempar. Lu Ming sebenarnya mampu menghadapi Qiu Changlie, dan mereka terbagi rata. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Katakan padaku, apakah aku buta? Apa yang aku lihat tadi tidak nyata? Kamu buta, tapi aku tidak buta. Aku juga melihatnya. Tian Yun hanya menjadi seorang seniman bela diri yang hebat lebih dari setengah bulan yang lalu, dan baru lebih dari setengah bulan, dan dia benar-benar bisa melawan Qiu Changlie. Bagaimana ini mungkin? Bukankah ini terlalu gila? Ini menyia-nyiakan hidup.
Saraf semua orang tampak gila, dan mereka berteriak tanpa pandang bulu untuk melampiaskan keterkejutan di hati mereka. Karena itu sangat mengejutkan. Orang ini. Huaci terdiam dan hampir tidak bisa berkata-kata. Dan di sampingnya, beberapa tetua kerajaan juga tercengang. Sial, Tianyun, kamu harus mati. Qiu Changye berteriak. Dia adalah seorang pemuda berbakat, tetapi dia telah tidak aktif selama lebih dari 20 tahun, tujuannya adalah untuk membuat sukses besar dan menembus langit. Pada akhirnya, dia melakukannya, dan dengan satu tembakan, dia mengalahkan Ling Yanqi, salah satu dari 6 master, dan ketenarannya mengguncang dunia. Dia sangat menikmati pemandangan ini, dan dia memiliki ambisi, dia ingin naik jauh-jauh, menginjak kaki para jenius lainnya, dan bahkan menggantikan Qiu Changkong. Tapi sekarang, dia benar-benar diblokir oleh awan langit yang seperti semut, yang membuat reputasinya agak tidak sempurna. Dosa yang tak terampuni, dosa yang benar-benar tak terampuni. Ledakan. Tubuh Qiu Changye berlumuran darah, dan seekor harimau ganas keluar. Harimau ganas ini memiliki 2 sayap di punggungnya, dan auranya membumbung tinggi ke langit. Di sekitar tubuh harimau terdapat cakra perak yang sangat menyilaukan. Garis keturunan kelas 1 tingkat raja. Tianyun, aku adalah keturunan tingkat raja, terlahir sebagai raja, dan aku tidak akan mati. Teriak Qiu Changye, napasnya sangat kuat, dan Jian Guang menebas Luming lagi. Seorang raja yang terlahir. Seringai muncul di sudut mulut Luming, dan kemudian tubuhnya bergetar, darah mengalir keluar, dan kemudian, sebuah tablet batu besar muncul. Di prasasti, 3 cakra perak hampir membutakan orang lain. Surga, bumi, apa yang saya lihat? 3 cakra perak. Garis keturunan tingkat ketiga tingkat raja, sebenarnya garis keturunan tingkat ketiga tingkat raja? Bagaimana mungkin? Monster sungguhan. Semua orang meraung tak percaya. Huaci berubah dari tercengang menjadi senyum masam di akhir. Dia telah mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan Luming, tetapi setiap kali, dia menemukan bahwa dia salah, dia selalu meremehkan Luming. Tidak mungkin. Bola mata Qiu Changye hampir meledak, dan dia berteriak tak terbayangkan. Ledakan. Luming memblokir cahaya pedang Qiu Changye dengan lambaian tombaknya, lalu memandangnya dengan mencibir, dan berkata, apa yang tidak mungkin? Itu hanya garis keturunan tingkat ketiga tingkat raja, apa masalahnya? Apa yang begitu mengejutkan? Kamu, itu hanya katak di dalam sumur. Berdiri di sebelahnya adalah monster dengan garis keturunan tingkat ketujuh tingkat raja, dan Luming benar-benar tidak berpikir bahwa garis keturunan tingkat ketiga tingkat raja begitu hebat. Bunuh, jadi bagaimana dengan garis keturunan tingkat ketiga tingkat raja? Hari ini masih akan mati. Teriak Qiu Changye, merasa marah karena cemburu. Dalam hatinya, Tianyun, makhluk seperti semut, benar-benar membangkitkan garis keturunan raja tingkat ketiga, yang 2 tingkat lebih tinggi darinya. Itu tidak bisa dimaafkan. Dia harus membunuh Luming, dan dia tidak bisa mentolerir Luming tinggal di sini. Dunia. Baru saja, dia masih menang, membual bahwa dia terlahir sebagai raja, dan memandang rendah Luming. Tapi dalam sekejap mata, Luming meledak dengan garis keturunan tingkat ketiga tingkat raja. Dibandingkan dengan garis keturunan Luming, itu adalah sampah. Ini adalah Qi Guoguo yang menampar wajahnya sendiri, yang membuatnya lebih membunuh terhadap Luming. Bersenandung. Pedang pertempuran bergetar, dan pedang Qiu Changye bergabung menjadi satu, dan datang untuk membunuh Luming. Dengan jentikan tombaknya, Luming menyerbu ke arah Qiu Changye. Ledakan! Ledakan! Keduanya bertarung sengit bersama. Harus dikatakan bahwa Qiu Changye memang sangat kuat, jauh melebihi pembangkit tenaga listrik muda lainnya di generasinya. Basis kultivasi dari 3 puncak Wuzong. Potensinya telah mencapai tingkat yang hebat, dan dia juga berlatih seni bela diri tingkat rendah tingkat bumi, dan dia telah berkultivasi ke tingkat keempat. Keterampilan yang dia kembangkan haruslah keterampilan tingkat rendah tingkat bumi, ditambah dengan darah tingkat pertama tingkat raja, dia dapat meledak dengan kekuatan penuh, belum lagi prajurit dengan level yang sama dengannya, bahkan prajurit yang berada di puncak tingkat keempat Wuzong, dia dapat membunuh dengan satu gerakan, dia dapat sepenuhnya melewati 2 tingkat.
dan bertarung melawan seniman bela diri puncak lapisan kelima Wuzong. Tidak mudah bagi Luming untuk menang ketika basis kultivasinya tertinggal lebih dari satu tingkat. Selain itu, Luming tidak menggunakan seni bela diri tingkat bumi. Dia ingin melawannya dengan kekuatan angin dan api, dan menggunakan tangan Qiu Changlie untuk mengasah kekuatan angin dan api, sehingga kekuatan angin dan api dapat sepenuhnya digabungkan secepat mungkin. Ledakan. Lusinan trik berlalu dalam sekejap mata, dan Luming secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Lagi pula, dia tidak menggunakan seni bela diri tingkat bumi, dan dia menderita kerugian besar dalam hal ini. Tianyun akan kalah. Tampaknya Qiu Changlie lebih kuat, tapi sudah sangat menakutkan bagi Tianyun untuk melawan Qiu Changlie sampai titik ini. Dengan tingkat garis keturunan Tianyun, mengingat waktu, mungkin tidak mustahil untuk mengunggulinya. Qiu Changlie. Orang-orang yang menonton pertempuran tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan pendapat mereka. Di antara kerumunan, Huachi menunjukkan ekspresi khawatir. Beberapa tetua, tunggu sebentar. Jika Tianyun kalah, berapapun harganya, kita harus menyelamatkan Tianyun. Huachi diam-diam mengirimkan suara ke beberapa tetua kerajaan. Jangan khawatir, Pangeran ke-8, bawahan akan berjuang sampai mati untuk menjaga keamanan Tuan Tianyun. Kata beberapa tetua keluarga kerajaan. Dengan cara ini, Huachi sedikit lega dan terus menonton pertempuran. Haha, Tianyun, pergilah ke neraka. Teriak Qiu Changlie, momentumnya seperti pelangi, dan energi pedang yang mencengangkan dan cerah terus menebas, bersumpah untuk memotong Luming di bawah pedang. Pada saat ini, Luming menutup telinga terhadap dunia luar, dia benar-benar diam di dunianya sendiri, di dunia angin dan api. Sudah datang, hampir sampai, angin dan api akan sepenuhnya terintegrasi, hampir sampai. Mata Luming bersinar, dan tombak di tangannya berayun dengan kecepatan yang semakin cepat, dan ruang itu penuh bayangan tombak jalan, dan setiap bayangan tombak semakin kuat. Dalam sekejap mata, ada puluhan trik. Tiba-tiba, hati Luming terkejut, dia tiba-tiba merasa bahwa kekuatan angin dan api telah mencapai titik tertentu, ketika mencapai titik ini, kekuatan angin dan api telah benar-benar menyatu. Sukses! Luming sangat gembira. Bersenandung. Dengan goyangan tombak Luming, angin dan api bergabung, dan gelombang mengerikan meletus, benar-benar mengalahkan cahaya pedang Qiu Changlie. Memanggil. Segera, dengan jentikan tombak, itu menusuk seperti naga sungguhan, dan kekuatan angin dan api bergabung bersama dan meletus dengan keras. Menabrak. Qiu Changlie menjerit, dan tubuhnya terlempar ke udara, terbang ribuan meter jauhnya. Bab 294 Pembunuhan yang kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Qiu Changlie berdiri ribuan meter jauhnya di langit, memuntahkan darah dan meraung tak terbayangkan. Di sekeliling, banyak orang yang menyaksikan pertempuran itu juga tidak bisa dipercaya. Bagaimana ini terjadi? Baru saja Ming Qiu Changlie telah berada di atas angin, kemenangan adalah masalah waktu, mengapa Tianyun tiba-tiba pecah? Menjatuhkan Qiu Changlie ke udara dengan satu gerakan, menyebabkan dia terluka parah. Mungkinkah Tianyun baru saja menyembunyikan kekuatannya? Haha, Qiu Changlie, terima kasih banyak. Terima kasih atas latihan partnermu barusan, mengizinkanku mengembangkan keterampilan bela diri. Luming tertawa. Apa? Penonton yang tak terhitung jumlahnya saling memandang, dan kemudian tiba-tiba menyadari. Luming sebenarnya menggunakan Qiu Changlie untuk melatih keterampilan unik barusan. Semua orang terdiam. Menghadapi seorang jenius seperti Qiu Changlie, sungguh gila bahwa Luming menggunakan dia untuk berkultivasi. Hal yang paling gila adalah dia berhasil dalam kultivasi. Ah, Tianyun. Qiu Changlie meraung ke langit, dan kemudian beberapa suapan darah keluar. Beberapa seteguk darah ini keluar sepenuhnya dari amarah. Penghinaan, ini penghinaan Qi Guoguo. Qiu Changlie merasa amarahnya akan menembus dadanya. Siapa nama hantu itu? Merupakan kehormatan bagi Anda untuk membiarkan saya berlatih dengan Anda. Luming melangkah ke udara dan memarahi dengan ringan. Bukankah Qiu Changlie gila? Aku lebih gila darimu. Ledakan. Kemudian, Luming mengambil bidikan. Kekuatan angin dan api menyatu secara alami, meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Menabrak.
Energi pedang yang ditebas Qiu Changlie langsung dikalahkan, dan tombak terus mengenai tubuh Qiu Changlie. Menabrak. Qiu Changlie dikirim terbang seperti bola karet, tubuhnya hampir meledak, dan dia memuntahkan darah sebanyak-banyaknya, tubuhnya berlumuran darah. Hancur, benar-benar hancur. Kekuatan angin dan api benar-benar terintegrasi, seberapa kuat itu? Lu Ming diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Kekuatan perpaduan angin dan api telah jauh melampaui harapan Lu Ming sendiri. Lu Ming memperkirakan bahwa kekuatan perpaduan angin dan api harus setara dengan seni bela diri tingkat rendah tingkat 6 tingkat bumi. Setelah potensi selesai, itu untuk memahami artinya. Momentum alami dunia dan makna alami langit dan bumi mengandung terlalu banyak misteri. Saya hanya menggores permukaannya sekarang. Di masa depan, saya harus bekerja lebih keras pada potensinya. Lu Ming berpikir dalam hati. Perpaduan angin dan api disebut pembunuhan Feng Huo. Ini adalah gerakan pembunuhan yang saya pahami sendiri. Di masa depan, saat pemahaman tentang angin dan api semakin dalam, saya mungkin dapat membuat satu set seni bela diri saya sendiri. Mata Lu Ming menunjukkan antisipasi yang besar. Ah! Qiu Changlie meraung, berbalik dan hendak lari. Tapi Lu Ming mengambil beberapa langkah dan menyusulnya. Memanggil. Memanggil. Beberapa tembakan dilempar keluar, dan mereka ditarik ke tubuh Qiu Changlie. Qiu Changlie berteriak, berapa banyak tulang yang patah di sekujur tubuhnya, dan dia hampir tidak bisa menahan udara, dan nyaris tidak melayang di udara. Penonton terdiam, Qiu Changlie sama sekali bukan lawan Tian Yun, itu adalah pertarungan sepihak. Tian Yun, hentikan, pertempuran ini sudah berakhir, kuakui bahwa kekuatanmu memang sedikit lebih kuat dariku. Teriak Qiu Changlie. Berhenti? Apakah kamu lupa bahwa apa yang telah kita putuskan adalah pertarungan hidup dan mati, tidak pernah berakhir? Lu Ming mencibir, dan berjalan menuju Qiu Changlie selangkah demi selangkah. Qiu Changlie mengerahkan kekuatan terakhirnya, melangkah mundur dengan putus asa, dan berteriak, tidak, kamu tidak bisa membunuhku, Tian Yun, aku memperingatkanmu, aku adalah seorang jenius tak tertandingi dari sekte pedang Shifang, dan aku ditakdirkan untuk menjadi kekuatan puncak di masa depan. Jika kamu membunuhku, sekte pedang Shifang tidak akan pernah melepaskanmu. Konyol. Kamu dan aku akan bertarung sampai mati, terlepas dari hidup atau mati, tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab. Ini adalah aturannya seni bela diri. Jika sekte pedang mengejar masalah ini, itu akan melanggar aturan seni bela diri dan menjadi musuh praktisi seni bela diri di seluruh dunia. Saya ingin melihat apakah sekte pedang Shifang Anda memiliki kemampuan untuk melakukan ini? Lu Ming menjawab dengan mencibir, dan pada saat yang sama. Dengan cepat mendekati Qiu Changlie, niat membunuh yang menusuk muncul dari tubuhnya. Tidak, Tian Yun, kamu tidak bisa melakukan ini. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda benar-benar membunuh saya, tidak ada yang bisa melindungi Anda. Jangan berpikir bahwa keluarga kerajaan dapat melindungi Anda. Izinkan saya memberitahu Anda, keluarga kerajaan akan dihancurkan cepat atau lambat. Sekte pedang Shifangku cepat atau lambat, Kekaisaran Laisan akan bersatu, dan pada saat itu, Kekaisaran Laisan tidak akan memiliki tempat untukmu, teriak Qiu Changlie, dan mencoba mengancam Lu Ming. Benarkah? Itu sesuatu untuk masa depan, aku akan membunuhmu dulu. Lu Ming mencibir, sudah mendekati Qiu Changlie, mengulurkan telapak tangannya, dan meraih Qiu Changlie. Qiu Changlie terluka parah dan sekarat, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan Lu Ming mencengkeram tenggorokannya. Tubuhnya berjuang keras, matanya menunjukkan kengerian dan keputusasaan. Baru saja, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku mengerti apa itu keputusasaan? Sekarang, kamu harus mengerti, kan? Lu Ming menatap Qiu Changlie dengan dingin, dan berkata dengan sedikit mengejek. Baru saja, Qiu Changlie berkata dengan arogan kepada Lu Ming bahwa dia harus memahami apa itu keputusasaan, dan sekarang dia memahaminya sendiri. Jangan bunuh aku mohon, tolong. Qiu Changlie dengan putus asa memanggil sepatah kata pun. Dia benar-benar ketakutan dan putus asa. Semua master dari Sekte Pedang Shifang bergegas kembali ke Sekte Pedang Shifang untuk membahas masalah penting, dan mereka yang tinggal di ibu kota kekaisaran adalah miliknya sebagai yang terkuat, jadi tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkannya.
Itu datang, tidak ada gunanya. Tapi dia tidak ingin mati, dia jenius yang tiada tara, dia memiliki masa depan yang cerah, dia benar-benar tidak ingin mati. Pada saat ini, dia sangat menyesali mengapa dia memprovokasi Lu Ming. Sekarang, dia mengerti sebuah kebenaran, beberapa orang tidak bisa tersinggung. Tapi sekarang aku mengerti, sudah terlambat. Sudah terlambat untuk memohon padaku sekarang. Mata Lu Ming menunjukkan kilau ketidakpedulian, dan kemudian energi aslinya meledak. Menabrak. Seluruh tubuh Qiu Changlie meledak di udara. Lu Ming diam-diam memanipulasi darah dan melahap darah Qiu Changlie tentu saja, Lu Ming tidak akan melepaskan cincin penyimpanannya. Diam. Pada saat ini, tampaknya seluruh ibu kota kekaisaran terdiam. Qiu Changlie sebenarnya dibunuh oleh Tian Yun. Jenius yang baru saja bangkit dan akan menjadi salah satu dari 7 pahlawan matahari yang terik ini terbunuh begitu saja. Terlalu kuat, Tian Yun ini terlalu kuat. Orang yang kejam, Qiu Changlie terbunuh, aku khawatir manajemen puncak sekte pedang Shifang akan menjadi gila. Jadi bagaimana jika kamu pergi gila? Tian Yun Qiu Changlie dan Qiu Changlie mengikuti aturan seni bela diri, pertarungan hidup dan mati, dan 10 pedang berani campur tangan. Bahkan, jika mereka tidak tahu untuk campur tangan, mereka bisa datang secara diam-diam. Itu benar. Banyak orang di ibu kota kekaisaran dibahas dengan penuh semangat. Tentu saja, beberapa orang mengeluh bahwa jalan menuju seni bela diri begitu kejam, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda mungkin mati di tangan para jenius yang lebih kuat. Kejatuhan seorang jenius mewakili kebangkitan jenius lainnya. Mulai sekarang, akan ada satu lagi jenius top di Laisan Empire. Yaitu, Tian Yun. Kamu benar-benar membunuh Qiu Changlie. Para tetua keluarga kerajaan di samping Huachi masih tidak percaya. Ini gayanya. Huachi tersenyum kecut. Desir. Dengan sebuah gerakan, Lu Ming muncul di samping Huachi, dan berkata, ayo pergi ke General Star Hall. Ditunda. Oleh sekte pedang Shifang untuk waktu yang lama, Lu Ming tidak sabar untuk melihat Lu Yuntian. Huachi mengangguk, dan pada saat itu, Lu Ming, Xian Yanqing, dan Jinyan Suesang mengikuti Huachi dan pergi ke Istana Jenderal Bintang bersama. Bab 295 Harta Karun Marshal Emperor. Ketika Lu Ming melihat Lu Yuntian lagi, itu terjadi di aula samping Istana Jiangxing yang sangat rahasia. Sekarang, Lu Yuntian telah berganti jubah baru, mencukur janggutnya di seluruh wajahnya, menyisir rambutnya dengan rapi, sepasang alis berbentuk pedang lurus ke pelipisnya, dia terlihat luar biasa. Ketika Lu Yuntian masih muda, dia adalah pria tampan yang langka, tetapi di atas pangkal hidung Lu Yuntian, ada bekas luka mengerikan yang meluas ke bibirnya, merusak kecantikannya. Tapi Lu Yuntian tidak peduli sama sekali, dia hanya menatap Lu Ming dengan bingung, mengukurnya dengan hati-hati. Ming kamu akhirnya tumbuh dewasa dan menjadi seorang jenius yang terkenal di dunia. Kamu memang putra Lu Yuntian saya, haha. Setelah beberapa saat, Lu Yuntian tertawa, sangat puas. Selama ini, Huachi sudah memberitahunya segalanya tentang Lu Ming. Mendengar bahwa Lu Ming telah mencapai prestasi seperti itu, dia sangat senang dan lega. Tapi Lu Ming memiliki hidung yang sakit, mata berkaca-kaca, dan dengan gemetar berkata, ayah, siapa ini? Siapa yang melakukannya? Aku harus membuatnya membayar 10 kali lipat harganya. Dia baru saja memeriksa tubuh Lu Yuntian secara detail. Selain bekas luka di wajah Lu Yuntian, tubuhnya bahkan lebih serius. Tendon dan pembuluh darah seluruh tubuh patah sedikit demi sedikit, dan tidak ada satupun yang utuh. Dalam hal ini, belum lagi kultivasi, bahkan orang biasa pun tidak sebaik itu. Sulit membayangkan penderitaan seperti apa yang diderita Lu Yuntian di tahun-tahun ini. Lu Ming merasakan niat membunuh yang mengerikan di dadanya yang akan meledak. Lu Yuntian merenung sejenak, dan berkata, Ming kalimat yang sama, kamu tidak boleh impulsif. Sebelum kamu memiliki kekuatan absolut, kamu tidak bisa bertindak impulsif. Ayah, jangan khawatir, Ming tahu. Oke, ayah memberitahumu, semua ini dilakukan oleh Qiu Changkong. Lu Yuntian menghela nafas. Qiu Changkong, ini benar-benar dia. Lu Ming menggeram, lalu berkata, mengapa? Ayah, mengapa Qiu Changkong memperlakukanmu seperti ini? Karena harta Kaisar Wu.
Lu Yuntian berkata, dulu, Qiu Changkong tidak sama dengan dia sekarang dia adalah pemimpin dari 6 pahlawan Laisan, tapi dia sudah menjadi seorang jenius muda yang penuh dengan kejeniusan. Untuk beberapa alasan, dia tahu bahwa saya mendapat berita tentang harta karun Kaisar Wu, jadi dia diam-diam mengirim seseorang untuk menangkap saya. Dia telah menginterogasi saya selama ini. Saya ingin mendapatkan berita tentang harta karun Kaisar Wu dari saya. Haha, dia sedang bermimpi, bagaimana saya bisa memberitahunya? Itu hanya usaha yang sia-sia. Qiu Changkong, aku akan membuatnya membayar harga yang mengerikan. Lu Ming berbisik, suaranya sangat dingin, dan dia langsung berkata, harta karun Kaisar Wu. Mengapa menurutnya ayah tahu tentang harta karun itu? Tentang Kaisar Wu. Aku tahu berita tentang harta karun Kaisar Wu. Kata Lu Yuntian sambil tersenyum. Apa? Lu Ming terkejut. Haha, aku juga mengetahui berita tentang harta Kaisar Wu secara tidak sengaja, tapi aku sudah siap dan meninggalkanmu berita tentang harta Kaisar Wu. Lu Yuntian tertawa. Serahkan padaku? Lu Ming sedikit bingung. Mungkinkah liontin perunggu itu? Lu Ming bertanya. Tidak. Lu Yuntian berkata sambil tersenyum, saya juga mendapatkan untayan liontin perunggu itu secara tidak sengaja. Saya pikir itu agak menarik, jadi saya menyimpannya bersama saya sepanjang waktu, dan saya meninggalkannya untuk Anda nanti. Itu berita tentang harta Kaisar Wu sebenarnya ada di sana di pedang bintang surgawi. Pedang bintang surgawi? Lu Ming terkejut, lalu menggerakkan tangannya, dan pedang bintang surgawi muncul di tangannya. Lu Yuntian sangat gembira, mengambil pedang Tianxing, melihatnya dengan hati-hati, dan kemudian menyerahkannya kepada Lu Ming, berkata, Ming benar, aku akan menyegel berita tentang harta karun Kaisar Wu di pedang Tianxing ini, dalam hal ini pedang Tianxing, ada kunci untuk membuka harta karun Kaisar Wu, dan sebuah peta. Anda bisa mendapatkannya dari penyuling prasasti nanti, dan ketika tingkat kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu, Anda bisa pergi ke harta karun Kaisar Wu dan dapatkan. Peluang besar. Masuk. Lu Ming diam-diam menghela nafas. Ming bagaimana kabar ibumu selama ini? Pada saat ini, Lu Yuntian bertanya, tetapi suaranya bergetar. Ayah, ibu baik-baik saja, tetapi tahun-tahun ini, aku selalu memikirkanmu. Kata Lu Ming. Itu bagus. Selama ini, akulah yang telah mengecewakannya. Lu Yuntian menghela nafas. Ayah, jangan khawatir, keluarga kerajaan diam-diam mengirim seseorang untuk menjemput ibumu. Tidak lama lagi keluarga kita akan dipersatukan kembali. Kata Lu Ming. Ada juga sedikit harapan di mata Lu Yuntian. Ayah, jangan khawatir, bahkan jika aku telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia, aku masih harus menemukan ramuan untuk menyembuhkan lukamu dan membiarkanmu memulai jalan seni bela diri lagi, kata Lu Ming dengan tegas. Ming bagus jika kamu memiliki hati seperti ini, tetapi tidak mudah untuk menyembuhkan lukaku, kamu tidak perlu memaksanya. Lu Yuntian menghela nafas. Cederanya telah terjadi selama bertahun-tahun, dan tendon serta pembuluh darahnya semuanya patah, sulit untuk menyembuhkannya. Dia tidak memiliki harapan untuk dirinya sendiri, tetapi dia puas melihat Lu Ming dan Li Ping seumur hidupnya. Tapi tatapan Lu Ming sangat tegas. Benua kehancuran ilahi seluas asap dan tak terbatas, dan tidak akan ada kekurangan harta apapun. Legenda mengatakan bahwa beberapa harta bahkan dapat meregenerasi orang dengan anggota badan yang terputus, dan dapat hidup sampai ke tulang orang mati. Selama dia mendapatkan harta semacam itu, menyembuhkan tendon Lu Yuntian dan menghilangkan bekas luka di wajahnya, itu bukan masalah kecil. Tidak peduli betapa sulitnya, aku pasti akan mendapatkannya. Lu Ming diam-diam bersumpah. Setelah itu, dia berbicara panjang lebar dengan Lu Yuntian. Setelah mengobrol selama beberapa jam, Lu Ming pergi dari sini. Apakah dia ingin membalaskan dendam Lu Yuntian, atau menyembuhkan luka Lu Yuntian? Dia tidak dapat melakukannya tanpa basis kultivasi yang kuat, dan dia harus terus berlatih. Qiu Changkong, kamu dan aku, kita tidak akan pernah mati. Mata Lu Ming mengungkapkan niat membunuh. Setelah kembali ke kamar, Lu Ming berjalan bersila, dengan hati-hati memikirkan arah kultivasinya. Saat ini, arah kultivasi utamanya memiliki beberapa aspek. Salah satunya adalah terobosan teknik pertarungan naga. Dia mendapatkan or tulang naga banjir dari Xian Yan King,
dan selama dia mendapatkan bahan tambahan lain yang disebut cairan roh dingin, dia bisa menembus lapisan kelima seni sejati naga pertempuran, dan memiliki 6 kali kekuatan energi sejati biasa. Yang lainnya adalah budidaya tubuh pertempuran semua jiwa. Selama tubuh fisik telah dikembangkan ke peringkat keempat, maka Anda dapat mulai berlatih seni bela diri tingkat dewa, dan Anda akan dapat menginjak langit di 9 naga. Oke, ayo beli cairan dingin dulu. Lu Ming bangkit dan berjalan menuju Fangxi di ibu kota kekaisaran. Cairan dingin hanyalah bahan pembantu, dan tidak terlalu langka setelah berkeliling pasar, Lu Ming berhasil membeli salinannya. Setelah kembali ke Istana Jenderal Bintang dan memasuki kuil tertinggi, Lu Ming mengeluarkan manik-manik tulang naga dan cairan spiritual dingin dan mulai berlatih. Pertama haluskan manik-manik tulang naga, lalu tambahkan cairan dingin untuk merekonsiliasinya. Setengah hari kemudian, Sanlong Senjue berhasil menerobos dan mencapai lantai 5. Ki sejati yang melonjak mengalir melalui meridian, perkasa dan tak berujung. Kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat. Jika kamu dapat mengolah Sanlong Senjue ke tingkat ke-9 dan memiliki 10 kali energi sejati, lalu seberapa kuatnya itu? Lu Ming menantikannya, berharap untuk mengolah Sanlong Senjue ke tingkat ke-9 secepat mungkin. Dengan 10 kali energi sebenarnya, Lu Ming benar-benar tidak memiliki lawan di level yang sama, kecuali pihak lain juga mempraktikkan keterampilan level dewa. Sekarang, mari kita hitung. Lu Ming menghela nafas panjang, lalu melambaikan tangannya, setumpuk cincin penyimpanan muncul di tanah. Itu semua didapatkan dengan membunuh musuh selama ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.